Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang medan listrik yang kalian bisa buka di e-booknya bab 9 di halaman 7 atau nomor halamannya 257 tentang medan listrik. Oke, kita akan bahas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Saya pindah ke note. Baik. Jadi ada yang disebut sebagai medan listrik atau bahasa Inggrisnya adalah electric field. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah wilayah. Jadi wilayah yang terpengaruh oleh gaya listrik. Ini definisi sederhananya begitu. Jadi wilayah yang terpengaruh oleh gaya listrik itu disebut sebagai medan listrik. Kita buat ilustrasinya. Jadi misalkan begini, misalkan saya punya muatan di sini, anggaplah namanya muatan Q, maka muatan Q ini dia akan memancarkan gaya listrik atau mengeluarkan gaya listrik seperti yang kita bahas di hukum Coulomb. Jadi dia akan mengeluarkan gaya listrik ke sekitarnya, dia bentuknya seperti bola ke segala arah. Nah, semua wilayah yang masih terpengaruh oleh gaya listrik yang dikeluarkan oleh muatan Q ini, maka ini disebut medan listrik. Jadi wilayah yang masih terpengaruh oleh gaya listrik. Sedangkan yang di luar wilayah ini, maka ini bukan lagi medan listrik. Nah, itu kira-kira definisi dari medan listrik. Jadi wilayah yang terpengaruh oleh gaya listrik. Kemudian akan ada dua pertanyaan tentang medan listrik ini. Pertama, pertanyaannya adalah besar medannya atau kuat medannya berapa? Besar atau kuat medan. Pertanyaan yang kedua itu adalah arahnya kemana? Arahnya kemana? Kita akan bahas keduanya. Pertama, untuk menentukan medan listrik. Kita lihat untuk menentukan besar atau kuatnya medan listrik. Jadi misalkan begini. Mungkin saya geser aja ya biar lebih lapang. Ini saya geser ke sini nanti untuk pembahasan yang nanti ini. Oke. Kita lihat sekarang besar medan. Pertama, besar atau kuat medan. Besar atau kuat medan. Kuat medan listrik ini dilambangkan dengan E. Kalau kita baca di buku, maka begini. Misalkan ini ada muatan sumber Q, maka untuk menentukan seberapa kuat medannya, kita butuh muatan lain yang disebut sebagai muatan uji, Q0. Ini adalah muatan sumber, ini adalah muatan uji. Nah, begini ya. Misalkan ini medannya di sini. Muatan sumber ini dia akan mengeluarkan gaya F. Nah, sehingga kalau diketahui gayanya F, kemudian muatan ujinya diketahui Q0,
maka kita bisa menghitung E itu dengan rumus E sama dengan F dibagi dengan Q0, atau kuat medan adalah gaya dibagi dengan muatan uji. Artinya di sini gaya ini berbanding lurus terhadap kuat medan dan muatan uji berbanding terbalik terhadap kuat medan. Jadi kalau gayanya kuat, F-nya kuat, maka E-nya juga akan kuat. Sebaliknya, kalau F-nya lemah, maka E-nya juga akan lemah, karena dia berbanding terbalik. Bagaimana dengan muatan uji Q0? Kalau Q0-nya kuat atau besar, maka E-nya juga akan kecil. Jadi saya ralat aja, ini mungkin bukan kuat atau ini ya. Jadi kalau Q-nya besar atau muatan ujinya besar, maka nanti E-nya akan kecil. Sebaliknya, kalau Q0-nya kecil, muatan ujinya kecil, maka E-nya akan besar. Artinya Q0 ini berbanding terbalik dengan E. Jadi namanya muatan uji, ini muatan sumber. Namanya muatan uji ini gunanya adalah untuk menguji seberapa kuat medan yang dipancarkan oleh muatan sumber. Itu cara pertama untuk menghitung E kalau gayanya diketahui dan Q0-nya diketahui. Cara kedua, bagaimana kalau gaya tidak diketahui dan Q0 juga tidak diketahui? Maka cara kedua, kita bisa pakai seandainya nanti yang diketahui adalah bukan F dan Q0, tapi yang diketahui nanti adalah Q dan R atau jarak. Sini R. Nah, kemudian diketahui juga faktor K. Kalau yang diketahui adalah Q, R, dan K, maka kita bisa menghitung E dengan cara E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah ini Q ya. Nah jadi kalau yang diketahui adalah K atau konstanta untuk muatan vakum, konstanta K, Q-nya adalah muatan sumber dan R-nya adalah jarak, maka kita bisa menggunakan rumus E sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi nanti digunakannya sesuai kasus yang ditanyakan dan sesuai besaran mana yang diketahui. Kita kembali ke rumus yang ini. Artinya di sini kalau K kan dia nilainya konstan. Bagaimana dengan Q? Q ini berbanding lurus terhadap E. Artinya kalau Q-nya besar, maka kuat medannya akan kuat atau E-nya akan besar. Tapi kalau Q-nya kecil, maka kuat medannya akan lemah. Ini hubungan antara Q dan E berbanding lurus. Sekarang bagaimana dengan R dan E? R ini dia kuadrat, artinya kalau R-nya besar atau jauh, di R ini kan jarak, jadi kalau di R-nya besar berarti jauh, maka E-nya akan lemah atau kecil. Lemahnya dia kuadrat, lemahnya kuadrat. Kecil atau melemah dia kuadrat. Sebaliknya kalau R-nya kecil atau dekat,
maka E-nya akan kuadrat. Nah, maka E-nya akan menguat kuadrat. Nah, gitu kira-kira. Saya cek dulu apakah apa yang dimaksud dengan melemah dan menguat kuadrat. Artinya begini, ini contoh ya, yang ini khusus yang R kuadrat ini. Contoh misalkan begini, rombongan R ya, misalnya jaraknya menjadi setengah, maka nanti E-nya itu menjadi 4 kali lipat. Nah, artinya dia berbanding terbalik ya, berbanding terbalik kuadrat, jadi menguat kuadratnya, jadi menjadi 4 kali lipatnya. Tapi kalau R-nya nanti menjadi 2 kali, ini tadi setengah kali ya, R-nya dia menjauh menjadi 2 kali, maka nanti E-nya itu melemah menjadi 1/4 kalinya. Nah, kira-kira gitu. Itu artinya berbanding terbalik kuadrat. Jadi kalau mendekat setengah, dia menguat 4 kalinya, tapi kalau dia menjauh 2 kali, maka dia melemah menjadi 1/4. Dari mana angka 4 dan 1/4? Itu dari sini. Jadi ini dari 1/setengah kuadrat. Nah, gitu. Kalau yang ini dari 1/2 kuadrat. Itu artinya dia berbanding terbalik. Kira-kira itu. Jadi ada 2 rumus yang nanti perlu kita catat. Pertama adalah rumus E kalau diketahui F. Di sini kalau diketahui F, ini harus jelas ya. Jadi rumus E kalau diketahui F dan Q0, maka ini rumusnya E sama dengan F per Q0. Tapi rumus E kalau yang diketahui Q dan R dan K, maka E sama dengan KQ per R kuadrat, dengan masing-masing hubungan berbanding lurus dan berbanding terbalik, baik itu biasa maupun kuadrat. Demikian untuk penjelasan awal tentang kuat medan. Terima kasih.